Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Azanul Fadil Muhammad MPD. Saya dosen di Universitas PGRI Yogyakarta, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya mengajar di program studi guru sekolah dasar dan magister pendidikan dasar. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pengajaran. Video ini yang saya buat ini sebagai kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 untuk pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT di bidang pengajar. Pada kesempatan hari ini saya akan menampilkan sebuah video proses pembelajaran yang meliputi 3 aspek: delivery, interaksi, dan asesmen. Pada program studi magister pendidikan dasar, saya mengajarkan mata kuliah pengembangan matematika sekolah dasar, strategi dan metode pembelajaran matematika sekolah dasar, dan strategi dan pembelajaran pendidikan dasar. Sedangkan pada program studi PGSD, saya mengampu mata kuliah pembelajaran matematika SD dan administrasi dan supervisi pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan proses pembelajaran mata kuliah strategi dan metode pembelajaran matematika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang pemilihan dan penggunaan strategi dan metode pembelajaran di sekolah dasar yang disesuaikan dengan karakteristik kelas. Pengajaran strategi dan metode pembelajaran matematika SD merupakan mata kuliah wajib diperoleh oleh mahasiswa pada semester genap program studi magister pendidikan dasar. Karena mata kuliah ini pastinya akan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang ruang lingkup strategi dan metode pembelajaran matematika di SD. Mata kuliah strategi dan metode pembelajaran matematika SD akan membahas tentang pemilihan dan penggunaan strategi dan metode pembelajaran di SD yang disesuaikan dengan karakteristik kelas dengan bobot SKS 2. Adapun capaian pembelajaran atau CPL dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan di bidang strategi dan metode pembelajaran matematika SD, khususnya pemilihan dan penggunaan strategi dan metode yang cocok dalam pembelajaran serta mampu mengimplementasikannya dalam pembelajaran di kelas dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan menghindari plagiasi serta mempresentasikan dengan sikap tanggung jawab dan penuh percaya diri. Untuk CMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliahnya, di sini ada 2. Yang pertama, mahasiswa mampu mengimplementasikan pengetahuan tentang metode dan strategi matematika, pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar, dan kinerja kelompok bermutu, terukur, dan menghindari plagiasi dengan sikap bertanggung jawab. Yang keduanya, mahasiswa mampu membuat atau menyusun metode dan strategi pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar dengan kinerja kelompok bermutu, sikap tanggung jawab, dan percaya diri. Materi pembelajaran yang terdapat pada mata kuliah ini terdiri dari prinsip-prinsip pembelajaran matematika, karakteristik pembelajaran matematika di SD, teori dan implikasinya dalam pembelajaran matematika SD, merancang pembelajaran matematika yang menyenangkan, penggunaan alat peraga dan media pembelajaran matematika, metode ekspositori dalam pembelajaran matematika, metode inquiry dalam pembelajaran matematika, strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, cooperative learning dalam pembelajaran matematika, pembelajaran matematika berbasis proyek atau project based learning, pendekatan realistik dalam pembelajaran matematika, evaluasi dalam pembelajaran matematika SD, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran matematika. Dalam 15 kali pertemuan ini, saya akan melaksanakan penilaian secara formatif dan juga secara sumatif, di mana penilaian akhirnya meliputi presentasi, tugas individu, kuis, sikap, perilaku, dan kehadiran. Berikut ini adalah proses pembelajaran tatap muka mata kuliah
strategi dan metode pembelajaran matematika SD dengan topik bahas merancang pembelajaran matematika yang menyenangkan, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan proyek menganalisa artikel yang telah dibagikan ke masing-masing kelompok. Dapat terbaca ya? Oke. Langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Pada hari ini, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya, pada mata kuliah strategi dan metode pembelajaran matematika SD. Ya. Minggu kemarin pastinya kita sudah membahas tentang teori-teori belajar ya, matematika. Dan untuk minggu ini kita belajar atau materinya terkait dengan merancang pembelajaran matematika yang menyenangkan. Ya. Oke, sebelum saya masuk ke mata kuliah sebelumnya, ya, mungkin ada yang tidak berangkat hari ini? Tidak ada. Ya. Oke, alhamdulillah hadir semuanya ya. Oke, alhamdulillah. Nah, kemarin kan 2 orang yang hadir, sekarang full, alhamdulillah. Ya, oke. Untuk minggu kemarin saya akan bahas sedikit materinya terkait dengan teori pembelajaran. Ya, teori-teori pembelajaran di mata kuliah kita ini sangat banyak sekali. Ya, terutama dengan pembelajaran. Ya, yang mana kemarin saya sudah membahas tentang teori konstruktivis, teori behavior, biasa dan yang lain sebagainya. Nah, sekarang berdasarkan teori-teori atau materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita akan masuk kepada materi ini, ya, merancang pembelajaran matematika yang menyenangkan. Oke, sering terjadi, ya. Mengapa matematika sering dianggap sulit? Terutama oleh guru-guru yang dalam tanda kutip tidak suka dengan matematika. Wah, matematika, malas lah, sulit lah dan sebagainya lah. Nah, hal ini disupport oleh orang tua. Nah, di rumah, di sekolahan ketemu guru yang gak suka matematika, di rumah anaknya pengen belajar matematika nih, titik-titik datang ke ibunya. Bu, ini ada PR matematika, Mas. Alah, udah sama bapakmu aja sana lah. Ibu gak ngerti matematika gitu kan. Nah, secara tidak sadar, menurut teori Piaget, kalau kamu bilang, ya, Piaget, itu, ini salah, Mas, Mbak. Kalau menurut teori Piaget itu, karena apa? Anak di usia SD, ini pola pikirnya ini lagi benar-benar berkembang. Apa yang dia dapat itu menjadi pondasi. Kalau di sekolah aja sudah seperti itu, di rumah ketambahan seperti itu, maka mindset dia itu adalah matematika sulit. Nah, ini yang berbahaya menurut kita biasa. Jadi tolong nanti ini Bapak Ibu semuanya nih, calon-calon guru insya Allah dan calon orang tua pastinya, ya, mau nikah toh? Ya. Oh dong, nah itu dia ya. Jadi tolong mindset ini dirubah dulu ya, mindset ini. Jangan menganggap matematika sulit. Ya. Pak, tapi memang nyatanya sulit Pak. Iya, saya tahu. Tapi di sini sesulit-sulitnya matematika masih bisa diselesaikan. Terkecuali masalah kamu dengan si dia. Nah, mungkin berhubungan, kalau semuanya nggak cocok ya udah putus kan. Nah, kalau matematika enggak, pasti bisa diselesaikan, pasti. Walaupun memang mungkin langkahnya itu panjang seperti itu, ya. Selanjutnya di sini kalian diminta untuk berkelompok, ya. Silakan Anda berkumpul, berkelompok dengan yang kelompok yang sudah saya tentukan atau kesepakatan kelas. Monggo. Nanti
Saya sudah mengirimkan artikelnya di grup WhatsApp. Silakan analisis, pahami, dan buat ringkasan. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya seperti apa. Ya, terus nanti ada tanya jawab dan sebagainya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, silakan untuk dikerjakan. Dari kelompok 1, ini kelompok 1 yang beranggotakan satu sebutkan itu beranggotakan kami mendapat artikel judul ini dengan penulis ini gitu kan. Hasil kerja kelompoknya adalah nanti akan tanya beberapa terkait ini. Coba deh. Untuk tujuan pembelajarannya apa sih? Tujuan dari kurikulumnya apa sih? Ya baca aja. Ini berjelas. Permasalahan awal dalam artikel itu apa? Ya baca aja. Itu aja. Terus kesimpulannya apa sih? Oke? Oke, materi apa satu? Maaf ya. Oke, cukup ya. Silakan kelompok mana dulu ya. Saya mau perwakilan saja ya, tidak usah semuanya ya. Tidak usah semua kelompok gitu ya. Saya minta kelompok 1 dulu deh ya, kelompok 1. Silakan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami dengan untuk anggotanya itu ada saya Muhammad Yusuf Setiawan, kemudian di sebelah kanan saya ada saya Menta Ramadhani dan saya Dinda Deswita Salsabila. Baik, untuk hasil diskusi kami itu mengenai judul artikel tentang modifikasi strategi dan metode pembelajaran matematika guna menarik minat belajar siswa SD atau MI. Untuk penulisnya itu ada Nina Indriani, Yuyun Fitrianti, dan Kasanah Nailah. Nah, menurut hasil kerja kelompok kami, untuk latar belakangnya yaitu peringkat rendah Indonesia dalam PISA 74 dari 79 negara. Disebabkan stigma negatif siswa terhadap matematika, yaitu mengenai tentang mengerikan, susah, dan membosankan, yang berujung pada rendahnya minat belajar. Oleh karena itu, modifikasi strategi dan metode pembelajaran matematika sangat dibutuhkan. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi dan menerapkan modifikasi strategi dan metode pembelajaran persepsi negatif terhadap matematika. Selanjutnya ada metode penelitiannya, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif melibatkan observasi di kelas 1D SD Yapika Surabaya 3 dan 22 November 2021 dengan 33 siswa dan studi literatur. Hasil dan pembahasan permasalahan awal siswa SD Yapika Surabaya menunjukkan minat rendah terhadap matematika, cenderung ramai dan bosan, serta menganggap matematika sulit. Peran guru harus kreatif, memahami perkembangan kognitif siswa, dan menciptakan suasana belajar yang aktif, efektif, dan menyenangkan. Modifikasi penerapan, peneliti menerapkan penjelasan materi, permainan lagu berantai, tanya jawab, dan kelompok diskusi. Dampak modifikasi, pembelajaran menjadi antusias, siswa aktif dan semangat, serta persepsi mereka terhadap matematika berubah menjadi mudah dan menyenangkan. Minat dan motivasi siswa krusial untuk perhatian,
fokus dan strategi kognitif yang baik didukung oleh peran guru dan orang tua. Kesimpulannya, stigma negatif matematika menyebabkan minat belajar rendah pada siswa SD atau MI, namun modifikasi strategi dan metode pembelajaran yang tepat oleh guru, didukung oleh guru dan orang tua, dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Sudah? Ya. Oke. Terima kasih untuk hasil diskusi kelompoknya. Tadi sudah dijabarkan ya, sudah dijabarkan semuanya. Ya. Saya ingin tahu tadi tujuan penelitiannya untuk apa? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menerapkan modifikasi strategi dan metode pembelajaran matematika guna menarik minat belajar siswa SD atau MI, khususnya untuk mengatasi stigma bahwa matematika itu sulit dan membosankan. Oke ya, sulit dan membosankan. Di sini bagus ya. Tujuannya, akan tetapi untuk tujuan ini perlu perhatian bagi semuanya ya. Karena apa? Ini masih di daerah tertentu ya, belum apa namanya, yang diambil oleh peneliti ini adalah di Surabaya. Nah, belum tentu metode ini atau modifikasi strategi dan metode ini cocok di Yogyakarta, karena karakteristik siswa di Surabaya dan Jogja apakah sama? Beda, pastinya berbeda ya. Jadi ini perlu penelitian lebih mendalam, terutama di daerah Yogyakarta, seperti itu ya. Oke, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Silakan ditutup dulu. Baik, sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Oke, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Yang selanjutnya saya pengen kelompok 3. Kelompok 3, mana kelompok 3? Yuk, maju. Sudah. Oke. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, saya Divailina dan Trisabila dan Saya Zulhotimah. Saya Linda Agila Dewi. Saya Guru Saputra. Oke, di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil analisis terkait artikel yang berjudul Strategi Pembelajaran Matematika Berdasarkan Karakteristik Siswa Sekolah Dasar dengan penulis Niwayan Astinia dan Nikadek Rini Purwati. Hasil dari kerja kelompok kami yaitu studi literatur ini mengkaji strategi pembelajaran matematika berdasarkan karakteristik siswa SD usia 6-12 tahun yang penting untuk keberhasilan belajar. Karakteristik utama siswa SD meliputi senang bermain, bergerak, bekerja kelompok, dan belajar langsung. Mereka juga berada pada tahap perkembangan intelektual di mana pemikiran logis mulai berkembang. Permasalahan umum dalam pembelajaran matematika SD adalah mata pelajaran yang dianggap sulit dan abstrak, kurangnya minat atau motivasi, serta kesulitan memahami konsep abstrak dan soal cerita. Untuk mengatasinya, strategi pembelajaran harus menyenangkan dan sesuai dengan karakter siswa. Strategi yang direkomendasikan meliputi yang pertama, mengintegrasikan permainan dengan memanfaatkan kesenangan siswa bermain, terutama di kelas rendah dengan memodelkan pembelajaran bermuatan permainan dan penggunaan alat peraga. Yang kedua,
memungkinkan pergerakan dengan merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa berpindah atau bergerak. Yang ketiga, kerja kelompok. Membentuk kelompok belajar seperti menggunakan metode kooperatif tipe STAD atau Student Team Achievement Division yang efektif untuk aktivitas kelompok, interaksi, dan membantu siswa dengan kemampuan heterogen. Dan yang terakhir, pembelajaran konkret dan langsung dengan melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran karena mereka berada pada tahap operasional konkret. Penggunaan alat peraga sangat vital untuk mengubah konsep abstrak menjadi konkret, meningkatkan penalaran dan komunikasi matematika. Secara keseluruhan, penggunaan metode kooperatif dengan bantuan alat peraga merupakan strategi yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Sudah? Oke. Karakteristik siswa sekolah dasar, kalau menurut artikel tersebut, itu yang dibahas dari usia berapa sampai berapa? Usia 6 sampai 12 tahun. 6 sampai 12 tahun ya. Oke. Nah, di anak usia segitu ya, ini anak senangnya ngapain aja sih? Yang pertama itu anak senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan juga senang melakukan atau memperagakan sesuatu secara langsung. Oke. Nah, jadi mereka di usia tersebut masih senang bekerja dalam kelompok ya. Nah, jadi untuk sendiri itu masih kurang. Nah, ini juga pengetahuan untuk Anda semuanya. Untuk anak-anak SD di usia rendah, ini kita dalam mengelompokkan siswa ini harap berhati-hati. Karena apa? Kalau kita mengelompokkan siswa secara random sampling, ini harap-harap cemas, Mbak Mas. Harap-harap cemas. Tadi saya di depan sudah menyampaikan bahwasanya siswa ini masih senangnya berkelompok atau dengan bestie-nya kalau bahasa kamu. Kalau dipisahkan dengan bestie-nya, maka dia akan marah atau malas-malas dan sebagainya. Jadi, tolong dalam mengelompokkannya tetap diprioritaskan itu adalah teman terlebih dahulu, teman dekatnya, baru berdasarkan kecerdasan siswa. Jangan pernah Anda itu mengelompokkan siswa berdasarkan yang pinter-pinter nih, peringkat 1 atau memang yang expert pemikirannya dalam satu kelompok 1 yang peringkat 1 sampai peringkat 5 atau peringkat 10. Ini jangan pernah ya, jangan pernah seperti itu. Ini tidak diperbolehkan. Jadi katakanlah peringkat 1 sampai 5 disebar. Peringkat 1 di kelompok 1, peringkat 2 di kelompok 2, peringkat 3 di kelas dibagi di kelompok 3 sampai peringkat kelima. Nah, baru sisanya anggotanya itu dari teman, bestie dan sebagainya silahkan. Dan juga tingkat kecerdasannya juga iya. Yang mohon maaf, yang tingkat kecerdasannya low atau masih rendah, jangan dijadikan satu kelompok juga, tapi disebar juga. Ya, disebar juga. Jadi nanti mereka yang pintar-pintar nih diharapkan yang peringkat 1 sampai 5 ini mengajarkan materi kepada siswa yang memang tingkat kecerdasannya masih rendah. Seperti itu, ya. Nah, itu pembelajaran untuk Anda semuanya. Ya. Oke, itu yang jadi PR kita bersama. Ya, terima kasih untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya atas presentasinya. Silakan ditutup. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Oke, ya. Itu tadi perwakilan dari setiap kelompok sudah maju. Sudah mempresentasikan juga hasilnya. Terima kasih untuk kelompok 1 dan 3 ya tadi ya. Kelompok 1 dan 3 yang sudah mempresentasikan. Untuk kelompok lain tenang saja, ada hari berikutnya. Ya, siap-siap. Oke, hari berikutnya. Jadi secara garis besar ya di sini dari artikel-artikel yang saya minta untuk analisis, itu artikel yang memang membahas tentang strategi dan metode. Jadi strategi dan metode itu sangat penting dalam proses pembelajaran, terutama dalam pemilihannya. Ya. Karena apa? Harus disesuaikan dengan yang keras, Mbak. Karakteristik siswa.
Karena setiap daerah pasti berbeda-beda. Tadi saya ngomong, di Surabaya sangat bervariatif. Ya, menggunakan A, B, C, D cocok. Tadi dicontohkan STAD atau yang lainnya. Di Bali juga sama tadi, ya, STAD dan sebagainya, kooperatif dan sebagainya. Tapi STAD atau pembelajaran tadi yang di artikel apakah juga cocok di Jogja? Belum tentu. Oke, belum tentu. Bukan tidak ya. Tolong hindari kata-kata tidak. Belum tentu. Karena belum dilakukan penelitian. Ya. Oke, jadi itu pentingnya pemilihan metode dan strategi pembelajaran di lingkungan SD. Ya. Oke. Mungkin untuk pertemuan hari ini ya, kita cukupkan sekian terlebih dahulu. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa ya, dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk tugas tambahan nanti akan saya kirimkan di grup ya, nanti dikumpulkan pertemuan berikutnya. Seperti itu. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang pas. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak.